Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najamun Nisa dari PJKRE dengan NIM 200301501102. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan promosi kesehatan. Tujuan utama dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti proses belajar peserta didik memahami pentingnya perencanaan promosi kesehatan dan mampu membuat perencanaan promosi kesehatan dengan baik dan benar. Tujuan khusus pada pembelajaran materi kali ini yaitu setelah menyelesaikan kegiatan belajar peserta didik mampu yang pertama yaitu menjelaskan pengertian perencanaan promosi kesehatan. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembuatan perencanaan promosi kesehatan. Yang ketiga, menjelaskan teknik penyusun perencanaan promosi kesehatan. Dan yang keempat yaitu menyebutkan 5 keuntungan perencanaan promosi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu membuat perencanaan promosi kesehatan dengan baik dan benar. Adapun pengertian yang pertama yaitu promosi kesehatan atau promkes merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah, fasilitas proses belajar, dan perubahan perilaku secara sukarela. Promosi kesehatan bertujuan mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatannya sendiri. Pengertian yang kedua yaitu perencanaan promkes merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan atau penyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara-cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi yaitu pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Evaluasi juga diperlukan untuk pemantauan promosi kesehatan atau sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Langkah-langkah perencanaan dalam proses promosi kesehatan adalah A. Yaitu menentukan promkes, kebutuhan promkes. Yang pertama yaitu diagnosis masalah. Yang kedua menetapkan prioritas masalah. Dan B. Mengembangkan kompetensi promkes. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Yang kedua menentukan sasaran. Yang ketiga menentukan isi. Yang keempat menentukan metode. Yang kelima menentukan media. Yang keenam menentukan evaluasi. Dan yang ketujuh yaitu jadwal pelaksanaan. Masalah penting pada saat menyusun rencana promosi kesehatan adalah menentukan kebutuhan masyarakat atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan masyarakat dapat merasakannya secara langsung. Dalam program promosi kesehatan juga dikenal sebagai diagnosis masalah, digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan yang meliputi presede yaitu predisposing,
reinforcing, and enabling. Cause in educational diagnosis and evaluation, pendekatan ini digunakan pada fase diagnosis masalah, penetapan prioritas, dan tujuan program. Pada tahun 1900 untuk menetapkan sasaran, kriteria, kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Pada umumnya saat ini dilakukan identifikasi masalah. Biasanya ditemukan lebih dari satu masalah, bahkan mungkin banyak masalah kesehatan teridentifikasi. Oleh karena itu, perlu disusun prioritas masalah berdasarkan tingkat kepentingan masalah tersebut bagi masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan prioritas masalah, misalnya, yang pertama yaitu menentukan status kesehatan masyarakat. Yang kedua, menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. Yang ketiga, menentukan hubungan antara status kesehatan dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Dan menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, ras, letak geografis, kebiasaan atau perilaku, dan kepercayaan yang di samping itu juga harus dipertimbangkan beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkan, pertimbangan politis, sumber daya yang ada di masyarakat. Langkah-langkah presede fase pertama yaitu diagnosis sosial. Fase ini merupakan proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya, serta aspirasi untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi. Penilaian dapat dilakukan atau dasar data sensus, vital, statistik yang ada atau pengumpulan data secara langsung dari masyarakat. Jika data dikumpulkan langsung dari masyarakat, dapat dilakukan melalui wawancara dengan informasi kunci, forum yang ada di masyarakat, diskusi kelompok terarah atau DKT, dan survei. Fase yang kedua yaitu diagnosis epidemiologi adalah identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Identifikasi kelompok yang rawan terkena masalah kesehatan dengan mempertimbangkan umur, jenis kelamin, lokasi atau tempat tinggal, dan sebagainya. Identifikasi akibat yang ditimbulkan oleh masalah kesehatan yang ada jika tidak segera diselesaikan, seperti mortalitas. Fase yang ketiga yaitu diagnosis perilaku dan lingkungan merupakan identifikasi masalah perilaku dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Indikator perilaku meliputi penggunaan sasaran pelayanan kesehatan atau preventive action, pola konsumsi, kepatuhan, dan self-care. Indikator lingkungan meliputi keadaan sosial, ekonomi, dan fisik, sementara dimensi pelayanan kesehatan. Langkah diagnosis perilaku dan lingkungan merupakan upaya untuk memisahkan faktor perilaku dan non-perilaku, identifikasi perilaku yang dapat mencegah dan perilaku yang menjadi penyebab, eliminasi faktor perilaku yang tidak dapat diubah, genetis dan demografis. Urutan faktor perilaku dan lingkungan berdasarkan besarnya pengaruh terhadap masalah kesehatan masyarakat. Fase yang keempat yaitu diagnosis, promosi, dan organisasional adalah kegiatan untuk mengidentifikasi faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini masyarakat setempat.
Faktor pemungkin atau enabling merupakan faktor lingkungan yang memfasilitasi perilaku seseorang. Faktor penguat atau reinforcing adalah setelah faktor-faktor tersebut dapat teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu, berdasarkan faktor pemungkin dan penguat yang telah diidentifikasi, ditetapkan tujuan organisasional yang akan dicapai melalui upaya pengembangan organisasi dan sumber daya. Diagnosis administrasi dan kebijakan adalah kegiatan untuk analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan promosi kesehatan. Kebijakan dalam hal ini adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sementara peraturan merupakan penerapan kebijakan dan penguatan hukum serta perundang-undangan. Organisasional artinya kegiatan memimpin atau mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, pelaksanaan promosi kesehatan dapat memperoleh data dari dokumen yang ada, langsung dari masyarakat, petugas kesehatan di lapangan, tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting bagi seseorang promotor kesehatan penguasaan komunikasi yang baik sehingga program promosi kesehatan di masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara key informant approach, community from approach, simple survey approach. Key informant approach, pengumpulan data dengan cara ini berarti data diperoleh dari informasi kunci walau melalui wawancara mendalam atau MW atau DKT. Pengumpulan data melalui cara ini cukup sederhana dan representatif sehingga dapat membantu proses perencanaan serta implementasi kegiatan promosi. Community from approach adalah pengumpulan data di mana promotor kesehatan bersama masyarakat mendiskusikan masalah kesehatan yang ada. Dilihat dari sudut program cara ini, setelah ekonomis karena promotor dapat memahami masalah dari berbagai sudut pandang masyarakat. Sample survey approach adalah pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Cara ini merupakan pengumpulan data yang paling valid atau akurat, namun paling mahal jika dibandingkan dengan kedua cara sebelumnya karena melalui survei atau penelitian. Setelah dapat menentukan prioritas masalah dengan benar, langkah selanjutnya adalah mengembangkan komponen promosi kesehatan yang meliputi menentukan tujuan, menentukan sasaran promosi kesehatan, menentukan isi promosi kesehatan, menentukan metode, menentukan media, menyusun rencana evaluasi, menyusun jadwal pelaksanaan, dan menentukan tujuan. Menentukan tujuan promosi. Ada 3 tujuan utama promosi kesehatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat yang mendukung status kesehatan, peningkatan status kesehatan masyarakat. Tujuan promosi yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu spesifik atau operasional, artinya berupa perilaku khusus yang mencerminkan perilaku baru yang diharapkan. Yang kedua yaitu measurable, artinya dapat diukur atau terukur. Karena pada setiap akhir program atau akhir kegiatan akan ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan
yang telah ditetapkan. Ketiga yaitu appropriate, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat konkret kepada masyarakat. Yang keempat yaitu reasonable, berarti didasari alasan yang logis. Subjektivitas atau pertimbangan yang tidak wajar dan tidak masuk akal tidak dapat digunakan sebagai dasar dan yang terakhir yaitu dinyatakan dalam bentuk performance, bukan effort. Menurut Green, ada 3 tingkatan tujuan promosi kesehatan, yaitu tujuan program atau program objektif, tujuan promosi atau educational objective, tujuan perilaku atau behavioral objective. Tujuan program adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai dalam periode tertentu, ditinjau dari kerangka presede atau proses. Tujuan program merupakan refleksi dari fase sosial dan epidemiologi. Tujuan ini harus mencakup what, will, do, how, much, of, what, by, when, sehingga sering disebut tujuan jangka penting. Contoh, kasus baru HIV/AIDS menurun 50% setelah promosi kesehatan berjalan 5 tahun. Tujuan promosi atau educational objective adalah deskripsi perilaku yang akan dicapai untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada. Sering juga disebut sebagai tujuan jangka menengah, mencegah. Misalnya, cakupan imunisasi dasar meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan selama 3 tahun. Tujuan perilaku atau behavioral objektif merupakan proses pembelajaran yang harus dicapai untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Tujuan ini berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Disebut juga sebagai tujuan jangka pendek. Contoh peningkatan pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS meningkat 60% setelah promosi kesehatan berjalan. Setelah menentukan tujuan promosi kesehatan, langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran promosi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Kemudian menentukan isi promosi kesehatan yang dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Bila perlu menggunakan gambar dan bahasa daerah setempat. Selanjutnya, metode sesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya untuk aspek pengetahuan dengan penyuluhan, untuk aspek sikap dengan contoh konkret yang mengunggah emosi seperti foto, slide, film, dan sebagainya. Untuk aspek keterampilan dengan pelatihan dan sebagainya. Mengenal satuan acara pembelajaran atau penyuluhan, SAP, dan rencana program pembelajaran atau RPP. Di atas setelah banyak dibahas mengenai hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan promosi kesehatan, persiapan tersebut adalah persiapan untuk terselenggaranya program promosi kesehatan yang jangka waktunya bisa 1 minggu, 1 tahun atau lebih. Salah satu bentuk implementasi program promosi kesehatan adalah kegiatan pendidikan kesehatan. Penting bagi seorang pendidik kesehatan untuk menyiapkan setelah setahun acara pembelajaran atau SAP atau rencana proses pembelajaran atau RPP. Baik SAP maupun RPP merupakan persiapan kegiatan pendidikan yang baru dibuat atau disiapkan oleh siapapun yang akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan kesehatan. Dalam kegiatan pendidikan kesehatan diarahkan menggunakan SAP mengingat pelaksanaan pendidikan kesehatan bersifat
insidental, dan topik atau pokok bahasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat dilakukan denifikasi. Sementara dalam kegiatan pendidikan formal sebaiknya menggunakan RPP karena pokok bahasan sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam garis-garis besar program pengajaran atau GBPP atau silabus setiap mata ajar. Satuan acara pembelajaran atau penyuluhan dan rencana program pengajaran adalah persiapan yang lebih spesifik untuk membahas topik-topik tertentu. Dengan kata lain, SAP dan RPP disusun sebagai pedoman bagi pendidik mengenai materi yang akan disampaikan sehingga satuan waktunya adalah pertemuan. Oleh karena itu, SAP dan RPP dibuat sangat spesifik untuk pertemuan-pertemuan tertentu. Satuan acara pembelajaran atau penyuluhan dan rencana program pengajaran memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya merupakan persiapan untuk kegiatan belajar mengajar, membuat secara spesifik mengenai pokok materi, metode, media, alat, dan bahan, serta evaluasi bagi kegiatan pengajaran. Sementara perbedaannya terletak pada penggunaan istilah terutama untuk mengemukakan tujuan yang kehendak dicapai. Pada SAP masih menggunakan istilah tujuan instruksional umum yang sering dikenal dengan sebutan TIU, dan tujuan instruksional khusus yang dikenal juga dengan istilah TK. Sementara pada RPP mengenai tujuan pembelajaran digunakan istilah-istilah seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Lebih jelas mengenai SAP dan RPP akan langsung dibuat bersama-sama, dan sebelumnya silakan mempelajari SAP dan RPP terlampir. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan pada materi tersebut. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.